Hai, minasang konnichiwa, kembali lagi di channel YouTube saya Abah Kazumi Channel. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Jepang dasar bab 6 ya. Masih menggunakan buku Minna Nihongo Ichi. Nah, sebelumnya saya minta maaf dulu minasang karena beberapa hari ini sudah hampir seminggu ya. Saya tidak upload sama sekali karena kebetulan anak saya sakit dan harus dirawat. Mohon doanya saja ya minasang ya. Hai. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran seperti biasa saya akan ingatkan terlebih dahulu yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol like dan kemudian tekan tombol share-nya, silahkan di-share ke teman-temannya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada kata benda o, kata kerja transitif. Nah, kata kerja transitif itu perlu diketahui minasang kata kerja yang membutuhkan objek. Hai. Nah, di sini ada partikel wo tapi dibacanya o. Ya, ini hiragana wo tapi dibacanya o. Ini adalah partikel yang menunjukkan objek minasang. Hai. Kenapa? Karena yang digunakan pun kata kerja yang menggunakan objek atau membutuhkan objek. Hai. Di sini dijelaskan objek dari kata kerja transitif ditunjukkan oleh partikel o. Ya, contohnya jusu o nomimasu. Hai, minum jus. Kalau misalnya yang lain, nah kita kan belajar kosakatanya banyak ya, tidak hanya nomimasu gitu kan, ada tabemas gitu kan. Ada apalagi banyak ya di sini ya. Minasang ya. Hai. Nih kata kerjanya ada tabemas, ada nomimas, suimas, mimas, kikimas, yomimas, kakimas kayak gitu. Ya. Misalnya yang lain tabako o, suimas, menghisap rokok atau merokok seperti itu. Nah, itu contoh kata kerja transitif dengan menggunakan pola kalimat kata benda o, kata kerja transitif. Jadi kata benda di awal itu adalah objek, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang menjadi korban. Ya bisa dikatakan objek itu korban ya. Minasang. Hai, kemudian ada yang kedua kata benda o simas. Kata benda o simas. Nah, ini untuk benda yang dijadikan kata kerja. Nah, simas disertai kata benda secara luas sebagai objek. Nah, simas mempunyai arti bahwa melakukan hal atau yang ditunjukkan oleh objek tersebut. Contohnya seperti ya, olahraga, permainan dan lain-lain. Contohnya sakao simas, trampo o simas, basketboru o simas misalnya. Kayak gitu, sakao simas bermain sepak bola. Nah, simas di sini walaupun artinya melakukan, tapi ketika saka osimas berarti bermain sepak bola. Jadi tidak ditambah asubimas ya, asubimas bermain. Tapi ini tidak menggunakan asubimas, pakainya simas. Nah, kalau benkyo gimana? Nah, minasang kan mungkin pernah dengar ya kata benkyo simas. Nah, itu asalnya dari kata benkyo o simas. Benkyo itu kata benda ya, belajar. Kemudian benkyo o simas, melakukan, belajar berarti ya belajar saja gitu. Melakukannya simasnya tidak diartikan, tapi sudah secara otomatis bahwa kata tersebut itu menjadi kata kerja seperti itu. Kemudian contoh yang keduanya itu ada di pertemuan atau acara lain-lain. Di sini ada patio simas, melakukan pesta berarti berpesta. Kaigio simas, melakukan rapat atau mengadakan rapat kayak gitu. Dan lain-lain, bisa sukudai osimas yang membuat PR, dewa osimas menelepon, shigoto osimas bekerja. Hai, seperti itu minasang. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Ini untuk bertanya nani osimaska, melakukan apa atau sedang apa dan di mana. Kok jadi nyanyi ya? Hai, nani osimaska, lagi ngapain kayak gitu. Ini adalah pertanyaan untuk menanyakan hal yang dilakukan, ya, sedang melakukan apa atau lagi ngapain kayak gitu. Contohnya di sini ada getsuyobi, nani oshimasu ka. Getsuyobi itu kan hari Senin. Nani oshimasu ka, hari Senin melakukan apa? Hari Senin ngapain gitu. Nah, ini kan luas kan? Ya.
apa yang dilakukan. Jadi jawabannya bisa apa saja. Bisa contohnya di sini Kyoto ikimas pergi ke Kyoto. Ya berarti kegiatannya itu apa? Jalan-jalan ya, pergi ke Kyoto. Contoh yang lain, kino nani o shimashita. Ingat kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya lampau itu pakainya masta ya. Nah, maka pertanyaannya nani o shimashita ya kino ya, karena kata-kata kino itu kemarin itu lampau, jadi kino nani o shimashita, kemarin melakukan apa. Nah jawabannya pun harus lampau karena yang ditanyakannya kemarin. Sakao shimashita seperti itu. Misalnya kino nani o shimashita nihongo o benkyou shimashita, misalnya kayak gitu. Ya belajar bahasa Jepang. Kyomo benkyou shimasu gitu. Hari ini pun belajar. Hai, kemudian ada kata nan dan nani. Nan dan nani itu sama, ya artinya sama, artinya apa. Nan digunakan pada hal-hal berikut, jadi harus diingat kapan menggunakan nan, kapan menggunakan nani. Nah, kata yang diikutinya misalnya diawali dengan barisan ta, da, dan na, itu pakainya nan. Contohnya sore wa nan deska, itu kan ada de ya. Dadi du dedo ya kan, de. Nan deska itu pakainya nan. Kemudian ada nan no, itu kan no ya. Nani nu neno. Nah, di sini ingat nih kata dengan diawali baris ta, da, dan na kayak gitu kan. Nan deska, nan no kayak gitu. Kemudian ada neru mae ni nan to imaska. Ini akan dipelajari di bab 21. Sebelum tidur mengucapkan apa, nan to imaska, itu kan ada to ya, tati itu teto ya kan. Tachisu teto sih kalau di hiragana, iya enggak. Kemudian ada lagi nande Tokyo ikimasu ka. Nande Tokyo ikimasu ka. Perhatian ya, selain berkata dengan sarana nande digunakan untuk menanyakan alasan juga. Ada kalanya nani de ya, jika ingin menunjukkan lebih jelas untuk menanyakan sarana. Jadi kalau misalnya kamu pergi ke Tokyo itu menggunakan apa, biasanya orang Jepang untuk lebih menekan lagi pakainya nani de. Walaupun sih aturannya kan nande ya harusnya ya. Karena nande itu mengandung arti banyak, bisa menggunakan apa atau kenapa. Nah, artinya kenapa juga nande itu. Nande gitu kan. Itu kenapa artinya kalau yang itu. Kalau nani de atau nande yang satu lagi itu menggunakan apa. Nande Kyoto ikimasu ka, nande Tokyo ikimasu ka. Kamu pergi ke Tokyo menggunakan apa? Kamu pergi ke Kyoto menggunakan apa? Nah, ketika kalau seperti itu kan jadi dua arti ya, kenapa pergi ke Kyoto, kenapa pergi ke Tokyo, bisa artinya seperti itu. Nah maka ketika seperti itu untuk menegaskan biasanya orang Jepang pakainya nani de Tokyo ikimasu ka, seperti itu minasan. Hai, contohnya di sini ada nih nani de Tokyo ikimasu ka, shinkansen de ikimasu. Nah partikel de di sini itu menunjukkan apa yang digunakan. Menggunakan apa. Kemudian disertai kata bantu bilangan. Kalau disertai kata bantu bilangan itu pakai nan juga ya. Contohnya nangsai ya kan, nang nichi, nang kagetsu ya kan. Nah itu pakainya nan. Nah selain 1 dan 2 menggunakan nani, contohnya nanio kaimaska, nanio shimaska, itu pakai nani. Hai. Oke, kemudian ada kata benda, tempat, D, kata kerja. Nah, kalau di sini partikel D-nya itu menunjukkan TKP atau terjadinya suatu kegiatan ya, atau tempat kejadian. Kalau yang D yang pertama kan tadi di sini nani de ikimasu ka ya kan, nan de ikimasu ka. Itu kan D di situ artinya dengan menggunakan apa, ya kan? Di bab sebelumnya sudah dipelajari. Nah, kalau yang D di sini di belakangnya kata benda, D di belakangnya kata kerja. Contohnya ekide shimbun o yomima, ekide shimbun o kaimas, ya kan? Memberi surat kabar di stasiun. Nah, ini artinya di. D di sini artinya di, tapi di mana? Di tempat kejadian perkara. Kalau untuk menunjukkan ada di mana, menunjukkan
tempatnya saja tanpa menunjukkan kejadian, itu ada partikel lain, nanti akan dipelajari di bab berikutnya. Sementara minasang belajarnya itu menggunakan partikel D dulu untuk menunjukkan kegiatan kegiatan ya, kejadian perkara. Contohnya apa? Makan nasi menggunakan sumpit di jembatan. Makan nasi kan gohang otabemas, ya kan? Kalau menggunakan sumpit itu hasi, jembatan juga hasi. Jadi haside gohang otabemas. No kan jadi hasidenya 2, ya enggak? Haside gohang otabemas. Makan nasi menggunakan sumpit di jembatan gitu. Atau di jembatan makan nasi menggunakan sumpit. Bingung-bingung, ya enggak? Nah, kemudian makan soto di luar. Makan soto di luar kan ada kegiatan makan ya. Luar itu soto. Ya ini sekarang makan soto. Soto de, nah soto de ya kan. Itu kan di luar. Soto o tabemas makan soto. Jadi soto de, soto o tabemas makan soto di luar. Hai. Nah, itu kan bisa di ini ya, bisa ketahuan mana tempat kejadian perkara, mana yang menjadi objek. Karena itu beda partikelnya. Kalau yang tadi kan haside gohang otabemas. Kalian pasti bingung. Ya pengucapannya juga harus bagaimana, ya enggak? Nah, tapi yang pasti itu D-nya itu ada 2 arti itu. Yang satu dengan menggunakan, yang satu lagi itu D-nya itu menunjukkan tempat kejadian perkara. Kemudian ini ada yang berikutnya, ada masengka. Ini untuk ajakan. Yang mengajak lawan bicara. Contohnya Ishioni Kyoto ikimasen ka, mau nggak pergi ke Kyoto sama-sama? Itu ada jawabannya ii desne. Itu iya juga sama seperti hai. Ii desne itu bagus ya, atau misalnya oke lah kayak gitu. Iya bener gitu kan. Hai masenka itu ajakan ya, untuk ajakan. Tapi apa ya, kalau ini menunggu jawaban dari si lawan bicara. Jadi ajakannya itu tidak secara paksaan gitu. Secara kalau misalnya dikatakan seperti itu ya dikatakan seperti itu, tidak dengan secara paksaan. Jadi kan ini menunggu jawaban dari si lawan bicara mau atau tidak. Nah, kalau yang ini kata kerja masyo ini mengusulkan secara aktif dan mengajak. Nah, ini agak maksa. Contohnya, contoh ya sumi masyo, ayo kita istirahat ya. Ayo istirahat kayak gitu. Jadi benar-benar ini ngajaknya secara langsung, tidak memikirkan pikiran si lawan bicara. Kalau yang masengka itu kan si lawan bicaranya mau atau enggak gitu kan. Nah, kalau yang masyo itu kita yang ngajak langsung. Ya sumi masyo gitu. Hiru gohang otabe masyo gitu kan. Beda dengan hiru gohang otabe masengka. Nah, itu mau atau enggak gitu. Ya. Di sini ada contoh lagi isu nih, hiru gohang otabe masengka. Bagaimana kita makan siang bersama-sama? Kalau kita makan siang bersama-sama, ini kan memikirkan pikiran si lawan bicara mau atau enggak. Nah, ketika mau, tabe masyo, ayo kita makan. Nah, kata kerja masengka dan kata kerja masyo itu keduanya adalah ekspresi untuk mengajak lawan bicara. Tapi kata kerja masengka lebih ditunjukkan perasaan yang menghormati keinginan lawan bicara. Jadi kalau masengka itu masih memikirkan si lawan bicaranya mau atau enggak. Kemudian ada ka di sini. Ka untuk mendapatkan informasi baru, ya, menyatakan hal untuk mendapatkan informasi baru yang belum diketahui oleh lawan bicara. Kemudian memahaminya. Ini adalah cara penggunaan sama dengan ka dari so desu ka. Contohnya Nichiobi Kyoto ikimashita. Nah, kita bercerita hari Minggu saya telah pergi ke Kyoto. Kyoto desu ka? Oh, ke Kyoto kayak gitu. Ii desu ne. Nah, ini kan pertanyaan yang enggak usah dijawab, ya enggak? Sama seperti so desu ka. So desu ka? Itu pertanyaan enggak usah dijawab. Hai. Seperti itu minasang untuk di pelajaran ini. Terima kasih, semoga selalu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.